Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah berfirman, wa man siapa orang ya'shu yang tidak mengindahkan, artinya dia rabun. Iswah dari kata iswah itu maksudnya rabun. Rabun itu tidak bisa melihat. Kalau rabun mata jauh itu harus pakai kacamata yang miop. Kemudian yang rabun dekat itu hipermetrop. Jauh dekat itu ya harus menggunakan kacamata supaya jelas. Lensa matanya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, sehingga tidak bisa melihat dengan baik. Nah, kalau yang dimaksud di sini, siapa orang yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah Ar-Rahman, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Kami akan biarkan bagi dia itu syaitan sehingga menjadi temannya. Tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka dia akan berteman dengan syaitan-syaitan. Di ayat yang lain disebutkan begini, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa orang yang menyakiti Rasul setelah jelas keterangan pengertian petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dari jalan tersebut dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan tempat seburuk-buruknya. Neraka jahanam itu tempat tinggal yang paling buruk. Faqayyadna lahum qurana'a fazayyana lahum ma baina aydihim, dan kami biarkan bagi mereka sebagai teman-teman itu sehingga menghiasi itu teman-teman dari syaitan itu bagi mereka yang berdiri di depan mereka dan juga di belakang mereka. Wa haqqa alaihimul qawlu bi umamin qad khalat min qablihim, dan telah pastilah perkataan keputusan bagi mereka sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka diganggu jin dan juga jin dari atau setan dari jin dan juga dari manusia. Innahum kanu khasirin, sehingga mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah pernyataan dari Allah yang menyatakan indahkanlah peringatan-peringatan Allah. Insya Allah bagi kita masih suka mendengarkan, masih suka membaca ayat-ayat Al-Quran, masih termasuk mengindahkan. Tapi bagi mereka yang tidak mau mengindahkan lagi Al-Quran, tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para pembaca Quran, maka mereka memang kelihatan baik-baik saja, tidak ada masalah. Toh tujuan kehidupan dunia itu adalah untuk siapapun gitu kan. Karena dengan satu rahmat Allah itu, dia bisa sukses dalam kehidupan dunianya, dia juga bisa biasa baik-baik saja, tetapi jauh dari peringatan Allah untuk keakhiratan yang 99. Bisa berhasil saja silahkan, asal ditempuh, itu berlaku bagi siapapun. Tapi nanti di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Mana buktinya? Nanti tunggu sampai terjadi kematian. Setelah kematian, mangga silakan, itu buktinya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya mereka setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah. Nah, dan ini yang paling menjadi anggapan mereka, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka itu yang tersesat dari jalan Allah itu menduga, mengira sesungguhnya mereka muhtadun, memperoleh hidayah. Sudah benar di jalan Allah. Silakan perhatikan orang-orang yang tersesat jauh, katakanlah bukan seorang penganut Islam, tapi menganut agama lain, dan menjadi ahli-ahli di bidang agama tersebut, merasa sudah benar, kan? Sudah memperoleh petunjuk. Karena dikatakan oleh setan-setan yang menyertai mereka bahwa mereka sudah dalam keadaan benar. Dan itu diakui oleh siapapun.
pokoknya yang tidak mengikuti Quran dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya mereka sudah benar di jalan yang tidak salah, benar-benar baik-baik saja, tidak merasa. Apa sebab ada yang membisikkan? Yang membisikkannya itu korin itu. Allah mengatakan di sini, wayah sabuna, dan mereka mengira, berhitung mereka itu annahum, sebenarnya mereka muhtadun, di dalam hidayah baik-baik saja, tidak merasa dalam keadaan sesat. Apa sebab la yasuddunahum, setan-setan itu menghalang-halangi mereka anis sabil, dari jalan Allah yang sesungguhnya. Sehingga nanti hatta idza ja'ana, pada saat datang perintah kami, hadzal ladzi taghafala anil huda, ini yang berkata atau yang mengikuti keadaan ini adalah orang-orang yang tersesat, yang terlenakan dari petunjuk itu dan digoda atau dibelokkan oleh setan-setan itu. Pada saat nanti kiamah, faidza waqallahu yaumil qiyamah yatabarramu bisyaitani alladzi waqala bih. Nanti pada saat datang perintah kami hari kiamah, akan berkata, ya laita baini wa bainaka budal masyriqani. Mudah-mudahan, aduh hei, ya laita itu adalah lamunan. Mudah-mudahan, apa sebetulnya? Jangan mudah-mudahan kalau melamun. Ya. Kalau mudah-mudahan sesuatu yang mungkin masih bisa dicapai. Tapi kalau lamunan itu semacam aduh hei saja, seandainya. Kan? Seandainya jarakmu dengan jarakku itu sebagaimana jarak antara barat dan timur, artinya ingin jauh dari Allah sehingga mereka bebas dari permintaan pertanggungjawaban. Atau bisa juga dimaksud di sini adalah dari korinnya itu. Maka pabisal korin, maka jin-jin korin itu yang menyesatkan seburuk-buruknya teman, itulah al-korin. Bisal korin kunta li fid dunya. Engkau yang dahulu pernah menjadi temanku pada saat di dunia, membisik-bisikkan bahwa ini dalam kondisi benar, ini tidak salah. Ternyata setelah di akhirat itu tidak bisa berbuat apapun pada saat terjadi kiamah, karena mereka sendiri ya itu akan memperoleh balasan perbuatan mereka dari Allah. Al-Qarin wal Muqarin. Al-Qarin dan Muqarin, orang yang menemani dan orang yang ditemani sama-sama akan menyesali, ingin supaya mereka berjauhan, tidak ada gunanya lagi nanti di akhirat. Tapi saat di dunia ini dipelihara baik-baik itu. Lalu berdekatan. Disebutkan dari Sa'id al-Jurairi, qala berkata Sa'id, balagona telah datang kepada kami annal kafir, sebenarnya orang kafir, idza bu'isa, apabila dibangkitkan min qabri, dari kuburnya, yaumul kiamat, pada hari kiamat, sapa'a biyadihi syaitonun falam yufariqhu, maka mendekati setan dan tidak bisa menjauhi, tidak bisa berpisah. Hatta yasiruhumallahu ta'ala ilan nar, sehingga Allah memasukkan mereka itu, orang-orang yang kafir dan setan-setan itu, ke dalam neraka. Padahal maka saat itulah mereka berkata, ya latna baini wa bainaka budal masyriqani wa bi'sal qarin. Ya laita, aduh hei, antara aku dan kamu itu berjauhan saja. Tidak ada gunanya sekarang sebagai teman-teman. Kalau di dunia, itulah yang menghiasi mereka supaya mereka tetap di dalam kesesatan. Karena tujuan setan memang menyesatkan manusia. Tetapi itu adalah hanya keinginan lamunan yang tidak mungkin terjadi. Tetap setan dan orang-orang kafir itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, bil masyriqani, yang maksud masyriqani itu adalah bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Artinya itu sebagai ungkapan perumpamaan tidak ingin dekat-dekat dengan orang yang menyesatkan. Dahulu engkau sebagai korin waktu di dunia, sekarang di akhirat ternyata sesat cara yang engkau kasih tahukan kepada kami, maka tidak ingin berdekatan mereka itu dengan
korinnya. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Walayan fa'akum, dan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka pada hari itu. Idzolamtum annakum fil adzab mushtariku. Karena pada hari itu, hari kiamat, mereka telah mendolimi diri-diri mereka sendiri, dan kalian semua akan bersekutu di dalam siksaan. Setan dan orang-orang yang tersesatkan semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. La yughni ankum istima'ukum bin nari wastiraqukum bil adzabil alim. Tidak ada gunanya, atau bukan tidak ada guna, tidak memberikan kesugihan gitu. Tidak memberikan manfaat. Kumpulan kalian semua di dalam neraka dan persekutuan kalian di dalam siksaan yang sangat menyakitkan. Silakan orang yang telah menyesatkan dan juga yang tersesatkan semuanya berkumpul di dalam siksaan, bersekutu. Kemudian Allah di sini menjelaskan, apa anda summa al-tahdil amya wa man kana fi dhalalin mubin? Apakah engkau wahai Nabi Muhammad bisa memperdengarkan orang yang tuli dan memberi petunjuk kepada orang yang buta dan juga orang-orang yang ada di dalam kesesatan yang nyata? Laisa dzalik, engkau tidak bisa memberikan. Ini sekali lagi, yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Yang bisa memberikan petunjuk itu Allah. Termasuk di sini, engkau bisa memperdengarkan kepada orang yang tuli. Yang bisa memperdengarkan lagi itu adalah hanya Allah. Di akhirat nanti semuanya mendengar lagi. Orang yang buta juga akan melihat lagi. Tapi sewaktu dalam kehidupan di sini perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah dikatakan sebagai buta, tuli juga. Kalau orang yang sudah tersesat tidak bisa engkau berikan hidayah walaupun engkau menginginkannya. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Laisa dzalika ilaika innama 'alaikal balagh. Engkau itu hanya tugasnya menyampaikan saja, menyeru. Adapun dapat atau tidaknya hidayah itu adalah Allah. Walaysa 'alaika hudahum. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, walakinna Allah yahdi may yasha. Tapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah kehendaki. Wa yudhillu may yasha. Allah juga menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang tiba-tiba hanya mendengar adzan saja bisa memperoleh hidayah. Berbagai macam cara Allah memberikan hidayah. Hanya mendengar lantunan ayat Quran saja 2-3 kali itu bisa membuat tergetar hatinya. Sebagai bukti sekarang kita silakan lihat di YouTube banyak bukti orang masuk Islam hanya gara-gara melihat atau mendengar lantunan ayat-ayat Quran atau mendengar adzan saja itu masuk dapat hidayah. Maka jangan sepelekan bahwa hidayah Allah itu saat ini masih terus dikumandangkan, terus dibagikan ke alam semesta. Tinggal nanti frekuensinya. Frekuensi kita itu bersamaan bisa tangkap hidayah Allah atau tidak. Nah, orang-orang yang memperoleh hidayah itu adalah orang yang frekuensinya terjadi resonansi. Sama frekuensi hidayah Allah dengan penerima dari panca inderanya itu. Menerima, mendengar, melihat, merasa, dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadikan orang tergetar memperoleh hidayah Allah. Sama seperti siaran televisi atau siaran radio kan. Silakan, itu RRI atau radio manapun tiap hari memancarkan siaran. Tapi pesawat radio kita apakah selalu nangkap? Belum tentu kan. Tergantung putaran frekuensinya itu. Kalau kita putar ngepas frekuensinya itu bisa nangkap RRI, kedengarlah itu suara RRI itu. Artinya dia dapat hidayah. Taufik di sini. Kecocokan antara frekuensi di radio kita dengan di radio RRI. Terjadi kecocokan. Itu yang disebut taufik, kepasan. Kemudian taufiknya itu harus dipelihara karena bisa beralih lagi, kan? Bisa diputar lagi, bisa menjauh, tidak terdengar lagi. Nah, dalam hal ini ibadah-ibadah itulah memelihara
taufik supaya jangan sampai terputar ke tempat yang salah lagi. Nah, kemudian di sini wahwal hakamul adlu fi dzalik. Allah lah yang maha bijaksana dan adil. Maka kemudian Allah berfirman, fa imma nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Maka apabila kami menghilangkan engkau wahai Nabi, Nabi Muhammad SAW menghilangkan dengan berbagai macam cara, bisa diwafatkan, bisa dengan cara yang lain, maka kami terhadap orang-orang yang tadi menolak itu tetap akan muntaqimun, akan menyiksanya. La budda an taqima minhum manu'aqibahum. Kami akan menyiksa dari mereka atau akan memberikan balasan walau dahabda anta, walaupun kau pergi. Artinya Nabi SAW sudah tidak lagi berada di tengah-tengah mereka dengan cara wafat atau cara engkau tidak ada di situ. Nanti kami akan tetap memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan pembangkangan terhadap peringatan Allah. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim minhum muqtadirun. Atau kami akan memperlihatkan kepadamu alladhi, yaitu janji, siksaan, wa'adnahum, yang kami perlihatkan, janjikan kepada mereka, fa inna 'alaihim muqtadirun. Maka kami maha kuasa untuk melakukan semua itu. Muqtadirun. Nah, ini pernyataan ini nanti dibuktikan pada saat perang Badar dan perang-perang yang lain. Tetapi yang sangat monumental itu adalah perang Badar. Sejumlah tokoh-tokoh gombong-gombong kafir Quraisy terbunuh. Abu Jahal misalnya, dalam keadaan terhina, kematian yang diperoleh itu. Karena yang membunuhnya itu dua pemuda saja. Dua orang pemuda yang saat itu demikian heroik ingin mengenyahkan kekafiran itu, minta izin kepada Nabi dan diperbolehkan dan akhirnya terbunuh Abu Jahal itu. Dan sejumlah tokoh lain dalam perang Badar. Kami maha kuasa, walaupun tentu tidak Allah langsung, tapi melalui perantara, artinya manusia-manusia tadi, orang yang diberi kekuatan dan juga menjadi pahlawan-pahlawan Islam, itu artinya kami muqtadirun. Muqtadirun artinya menggunakan pihak-pihak lain. Allah maha kuasa. Nahnu qadiruna, kami maha kuasa ala hada wa ala hada, melakukan apapun. Walam yakbidullahu rusul hatta ukirru ainahu min a'daihi wa hukmu fi nawasihim wa ma tadammanathu siyahum. Artinya Allah di sini memberikan keleluasan kepada Rasulnya setidaknya pada saat perang Badar untuk kalau boleh dibantai mungkin pembantaian yang terjadi pada saat perang Badar itu. Walaupun jumlahnya saat itu 3 kali lipatnya. Orang Islam hanya 300-an, orang-orang kafir Quraisy 1000-an. Ternyata dengan pertolongan Allah bisa menang. Itu sangat bersejarah sekali perang Badar itu. Karena kalau kalah, kelihatan ceritanya jadi lain itu. Bagaimana dalam doa Nabi, ya Allah, jika Engkau menangkan perang ini, maka kami bisa terus menjalankan syariat. Tapi kalau Engkau kalahkan, akan hilang agamamu itu, kan? Walaupun doa itu juga dipersoalkan juga. Maka syiar agamamu itu akan hilang di muka bumi. Sehingga Allah memberikan kemenangan saat perang Badar pertama kali. Tapi kemenangan ini tidak terus terjamin akan selalu menang pada suatu perang. Pada perang Uhud justru terkalahkan kaum muslimin. Walaupun ujungnya bisa tetap membela diri juga, kan? Pada saat itu. Fa inna alaihim muqtadirun, maka sungguhnya kami terhadap mereka itu muqtadirun, maha kuasa. Fa inna nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun, itu ayat di atas tadi. Dhahaban nabiyyu beralih atau berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baqiyatun nikmah, tetapi siksaan itu akan tetap ada. Walam yurillahu nabiyya, tidak melihat nabinya sallallahu alaihi wasallam bi ummati syai'an hatta madha,
Sehingga dalam hal ini Allah tidak, apakah ada nabi atau tidak, tetap Allah akan memberikan balasan pada umat tadi, pada manusia. Kami yakun Nabi dan tidak pernah ada seorang nabi kecuali melihat siksaan yang akan ditimpakan kepada umatnya. Illa Nabi kecuali Nabi dalam arti Nabi SAW tidak ada perbedaan. Kalau Nabi para nabi sebelumnya, kalau siksaan itu diturunkan kepada umatnya, melihat nabi-nabi. Kecuali Nabi SAW itu tidak melihat. Wa dzukira lana anna Rasulullah SAW dia mayusibu ummatahu min ba'di. Disebutkan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW itu melihat kepada apa yang menimpa pada umatnya setelah Nabi SAW tidak ada. Pamaruya dhahikan munbasitun hatta qabadahu Allah Ta'ala. Wa dzukira min riwayat Sa'id bin Abi Urway. Jadi siksaan yang ditimpakan kepada umat-umat Nabi sebelumnya itu, Nabi sendiri bisa melihat, memperhatikan. Sedangkan yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Nabinya sendiri tidak melihat. Walaupun telah diberitahukan, tetap aja akan ada pembalasan dari Allah. Fastamsik billadhi uhi ilaik. Maka berpegang teguhlah engkau, wahai Nabi, billadhi uhi ilaik. Dengan Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Ini perintah Allah untuk tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Innaka ala siratal mustaqim. Semuanya engkau itu berada di atas jalan yang lurus. Ini jaminan dari Allah. Hud bil Quran. Ambillah Al-Quran itu al-munazzal ala qalbi ala qablika, yang diturunkan sebelummu, fa innahu al-haq. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran. Wa may yahdi ilahi huwa al-haq al-muqdi ila siratil mustaqim. Dijamin Al-Quran itu adalah kebenaran. Silakan buktikan sampai saat ini. Al-Quran udah 1.500 tahun. Sampai saat ini Al-Quran yang kita pegang, kita baca hari ini sama persis dengan Al-Quran yang dibaca orang di Mekah. Sama persis dengan orang yang baca di London. Sama persis dengan orang yang baca di New York. Atau dimanapun di seluruh dunia. Tidak ada bedanya. Kan? Al-Quran yang saat ini kita pegang. Bandingkan dengan kitab-kitab yang katanya dahulu pernah diturunkan seperti Injil, Taurat, Zabur yang sekarang dikumpulkan dalam Bible itu antara satu pemeluk Kristen dengan Kristen lain itu beda. Dalam Katolik jumlahnya lebih banyak dibanding dengan Protestan. Tidak sama itu. Di antara mereka tidak saling mengakui. Demikian juga di Pantekosta lain lagi jumlahnya. Dan yang jelas tidak ada yang hafal terhadap kitab Bible itu. Tapi Al-Quran banyak yang hafal. Ini membuktikan bahwa innaka ala siratal mustaqim itu benar wahyu Allah. Jadi dari kesejarahan seperti itu, walaupun kondisi kita saat ini kaum muslimin dalam kondisi terpuruk di dunia politik, dalam ilmu pengetahuan, dalam bidang apapun dalam kehidupan, bukan berarti kita berada di dalam kesalahan. Yang salah itu kita mungkin tidak bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik dalam kehidupan. Al-Qurannya tetap dalam keadaan ala siratal mustaqim. Tetap berada di jalan yang lurus. Benar. Al-musilu ila jannatin na'im, yang menyambungkan ke surga na'im. Wal khairid daim, dan kebaikan yang terus-terusan, al-muqim yang terus. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik. Itu sebagai kemuliaan yang Allah turunkan bagimu wahai Nabi, dan juga untuk kaummu, untuk umatmu juga. Lisyarfi laka la syarafa laka wa liqaumik. Untuk memuliakan di sini. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Itu sekali lagi, Al-Quran yang sudah 1.500 tahun sampai saat ini masih tetap keasliannya. Kan? Bandingkan dengan Injil, belum sampai 300 tahun aja sudah tidak ada lagi aslinya. Apalagi kitab perjanjian lama atau kitab
Taurat dan Zabur. Walaupun sekarang ada dalam bentuk perjanjian lama, tetapi itu tidak diakui oleh Yahudi. Hanya diakui oleh Kristen saja itu. Yahudi sendiri punya Talmud. Jadi sudah beda lagi. Tidak ada. Apalagi bahasa aslinya sudah tidak ada. Itu hanya terjemah. Namanya terjemah itu ya bisa suka-suka yang menerjemahkan. Jadi kalau Al-Quran silakan diterjemahkan, aslinya tetap masih ada sampai saat ini. Enggak, apabila salah terjemah bisa dirujuk ke aslinya. Itu adalah jaminan. Sampai saat ini hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak berubah. Dimanapun kita baca, itulah Quran yang sama. Mau apalagi buktinya di samping nanti ada bukti-bukti lain yang bisa kita yakini. Nah, mengapa mereka tetap di luar keislaman? Itu tadi, mereka menduga mereka sudah benar memperoleh hidayah. Wa yahsabun annahum muhtadun. Mereka mengira di dalam hidayah, padahal dalam gangguan korin. Kemudian wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Itu adalah sebagai kemuliaan yang Allah berikan bagimu dan juga kaummu. Di sini walaqad anzalna ilaikum kitaban bihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian itu kitab yang di dalam itu ada kemuliaan. Apakah kalian tidak berpikir? Dalam surat Al-Anbiya 10. Andir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang paling dekat, al-aqrabin. Wa sawfa tus'alun, dan akan ditanya semuanya itu. An hadzal Qur'an, perihal Quran ini. Sehingga akrab-akrablah dengan Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Kenalilah Al-Quran. Usahakan baca tiap hari walaupun hanya seayat 2 ayat. Karena di sini sebutkan wasaufa tus'alun, kalian semua akan ditanyai perihal Al-Quran. Apa yang telah kalian pelajari dari Al-Quran tadi misalnya. Dan tentu saja wallahu alam, apapun yang akan ditanyakan oleh Allah harus siap bisa menjawabnya. Was'al man arsalna, dan tanyalah orang yang telah kami utus sebelum wahai Nabi dari rasul-rasul sebelumnya. Nah, ini terkait dengan persoalan tauhid. Sebagaimana kita ketahui, Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu sama dalam dakwahnya, itu mendakwahkan kemahaesaan Allah. Kemahaesaan Allah lah yang didakwahkan oleh para Rasul utusan. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya sama. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun. Apakah kami menjadikan selain dari Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Silahkan tanya kepada utusan. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bertanya. Sebetulnya siapa yang mau ditanya? Toh sudah tidak ada para utusan saat itu. Karena Nabi SAW itu adalah utusan paling akhir. Tapi ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas bahwa dahulu para utusan juga mendakwahkan ketauhidan. Tidak ada ajaran Tuhan banyak itu, kan? Sekarang yang kita kenal bahwa Kristen Yahudi itu adalah agama samawi, berasal dari Allah, betul asal usulnya. Tetapi itu pada tahun 325 Masehi ada yang namanya konsili, artinya muktamar barangkali, atau semacam pertemuan. Di situ ada penguasa yang menguasai kekaisaran Romawi, Kaisar Konstantin, meresmikan agama Masehi atau agama Nasrani itu sebagai agama negara. Tetapi karena Konstantin itu adalah pemeluk paganisme, bertuhan banyak di Romawi saat itu, maka sekarang yang kita jadikan Tuhan itu adalah Yesus. Dan dengan Bapa, itu tahun 325. Kemudian nanti pada tahun 381 Masehi diangkat Tuhan yang ketiga. Jadi itu ada pelantikan terhadap Tuhan. Dan itu yang sekarang berkembang di dunia Kristen yang paling banyak itu ke Eropa. Kemudian dari Eropa disiarkan oleh Belanda, Spanyol, dan sebagainya ke kita. Itu penganut
itu adalah bukan ajaran Nabi Isa. Ajaran dari, ya, Konstantin dapat dari mana? Itu dari Paulus. Yang mengajarkan menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kita bertanya-tanya, loh mengapa kalau berasal dari Allah, kok konsep ketuhannya beda? Ya karena ada perubahan-perubahan pada awal-awal. Dan saat itu sudah tidak ada kitab Injil. Karena di dalam Injil, di dalam Taurat, di Zabur tidak ada jaminan akan dipelihara sampai kapan. Misalnya. Tidak ada itu. Yang ada itu hanya di Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang akan Allah pelihara, yang melibatkan kita juga semua mengaji, mempelajari dan menghafalnya, sehingga Al-Quran sampai saat ini masih utuh sebagai Al-Quran yang pernah diturunkan kepada Nabi SAW. Ada perbedaan-perbedaan memang dalam Al-Quran, dalam dialek, karena Nabi SAW juga sudah menyatakan ada 7 dialek Al-Quran. Walaupun yang kita kenal saat ini satu macam juga. Hanya kalau kita misalnya main-main ke daerah Tunisia, ke Maroko, akan ada perbedaan pembacaan, tetapi Al-Qurannya itu juga, hanya dialeknya yang berbeda. Al-Qurannya sama. Memang diturunkan terhadap 7 dialek Al-Quran itu beda. Hanya yang paling ngetop itu adalah dialek yang sama ini. Al-Quran yang di Mekah dan Al-Quran yang di kita ini begitu juga. Hanya dalam beberapa hal, dalam cetakan ada beda, misalnya tanda wakaf dan sebagainya. Itu tidak termasuk yang utama perbedaan. Itu hanya tambahan dari para ulama saja. Adapun isi Qurannya tidak satu huruf pun berbeda, sama semuanya. Bandingkan lagi dengan kitab-kitab suci yang dahulu. Kita tidak tahu lagi kitab suci yang ada di orang-orang Hindu ataupun orang-orang Buddha bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, walaupun semangat ada kaitan dengan persoalan kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kitab Weda juga ada, itu dipelajari oleh orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Kalau kita ikuti ceramah Dr. Zakir Naik kan disebutkan ada nabi yang akan diutus sebagai nabi akhir zaman dengan istilah tentu dalam bahasa Sanskerta, tapi yang dimaksud nampaknya itu Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang pendeta atau seorang tokoh agama dari Bali juga masuk Islam karena itu, membaca bacaan dari kitab mereka akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira itu barangkali untuk kita hari ini. Di sini manahu an ibadat asnam. Allah mencegah dari melakukan penyembahan terhadap berhala. Perlu diperhatikan berhala-berhala yang beredar berada di sekeliling orang-orang Makassar itu adalah mereka-mereka yang dahulunya baik-baik saja. Orang-orang yang soleh-soleh. Karena orang soleh dikagumi, dijadikan tokoh, akhirnya disembah-sembah. Nah, asnam itu berasal dari tokoh-tokoh mereka, kelompok-kelompok mereka, maka itu Allah melarang. Jangan disembah-sembah. Walaupun bahasa pikul mati rasulan anillah wa jatadibutong. Ini sama, semuanya kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul dengan seruan yang sama, anillah wa jatadibutong. Bersembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah tagut. Jadi sama dakwah para nabi dan para rasul semuanya dalam rangka menauhidkan. Wallahu a'lam. Sampai sini.